kembali di kelas kimia. Hari ini kita masih bahasan tentang termokimia. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung entalpi. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung entalpi. Salah satunya adalah dengan menggunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess, menurut Hess, perubahan entalpi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Jadi kamu hanya fokus ke awal dan akhir. Jalannya reaksi atau tahapannya itu bebas ya. Jadi mau lewat manapun tidak masalah. Yang penting awalnya di mana dan akhirnya di mana, seperti itu. Kemudian kalau totalnya itu adalah jumlah dari setiap tahap-tahap reaksi. Nah, kita misalnya lihat seperti ini. Misalnya ibu punya reaksi dari A menjadi B. Nah, dari A menjadi B, ini bisa langsung A ke B, atau dia juga bisa melalui C. Jadi dari A dia ke C dulu, kemudian baru ke B. Tapi intinya itu sama, bahwa dia dari A pengennya ke B. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Hess. Kamu hanya memperhatikan awal dan akhir, seperti ini. Nah, kalau totalnya atau entalpi totalnya itu adalah penjumlahan dari setiap tahap. Jadi kalau misalnya dia melalui tahap C, delta H-nya itu adalah kamu jumlahkan tahap yang pertama, berarti delta H1 ditambah dengan ini delta H2. Yang perlu kamu perhatikan adalah arah tanda panah yang dituju di mana. Jadi yang dituju ke B. Kebetulan ibu kasih contoh yang dituju itu ke B dan tanda panahnya memang menuju B semua. Jadi tidak ada masalah, tinggal kamu jumlahkan. Nanti kalau ketemu misalnya tanda panahnya tidak menuju ke situ. Jadi misalnya tanda panahnya itu terbalik, berarti nanti nilai entalpinya juga harus dibalik. Misalnya positif jadi negatif, seperti itu. Misalnya seperti ini, coba ambil contoh. Nah, tanda panahnya ibu balik. Misalnya dia ingin dari A menuju B. Normalnya A ke B. Nah, misalnya dia melalui C dan D. Berarti kita jumlahkan entalpi dari A ke C dulu, kemudian dari C ke D, kemudian dari D ke B. Nah, kalau perhatikan D ke B, ini tanda panahnya kan salah. Seharusnya kan dia menuju B, tapi tanda panahnya menuju D. Berarti tanda panah ini harus kita rubah ke atas. Jadi nanti nilai delta H3-nya ini berlawanan ya. Misalnya positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Misalnya kita ambil ini, berarti delta H-nya kita jumlahkan. Delta H1 ditambah delta H2. Nah, yang ini tanda panahnya dibalik. Berarti jadi ditambah min delta H3 ini. Jadi delta H3-nya yang tadinya plus jadi min ya. Karena dia tanda panahnya dibalik sesuai dengan arah tanda panahnya. Jadi karena dia tidak menuju B, kita balik tanda panahnya jadi menuju B. Nah, ini secara konsep hukum Hess seperti ini. Sekarang kita lihat di contoh soal yang menggunakan angka ya. Misalnya reaksi dari 2C plus 2O2 menjadi 2CO2. Nih, ditanya berapa sih perubahan entalpinya. Kita lihat ternyata dari bagian reaksinya bisa kita lihat dia melalui jalur 2C plus O2 di sini. Nah, jadi untuk menentukan delta H-nya, kamu tinggal, ini kan awal akhir, berarti terakhir harus di sini. Berarti tinggal kita jumlahkan dari ini ke sini, kemudian dari sini ke 2CO2 seperti itu. Nah, berarti delta H-nya yang ini, berarti ini ya, delta H1 ditambah delta H2. Karena tanda panahnya udah benar semua, tanda arahnya, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Delta H1 min 250, kemudian delta H2 nya min 500.
Berarti minus 750 kilojoule. Nah, ini ya. Seperti itu. Gampang ya. Jadi kalau tanda panahnya masih sama itu gampang. Oke, gimana? Paham ya? Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua tanda panahnya masih sama, tapi kita lihat yang ditanya itu bukan ini, tapi yang ditanya justru jalan tahapannya berapa. Nah, dari C ke ditambah 2H2, jadi CO2 tambah 2H2. Ini entalpinya 100 kJ. Kemudian yang ke bawah dia 600. Yang ditanya ini berapa? Ya. Kalau kamu pakai perumpamaan, ini bisa aja kamu pakainya ini delta H, ini delta H1, ini delta H2. Yang ditanya adalah delta H2 di tahap ini berapa sih entalpinya? Nah, kita ambil rumus yang awal bahwa delta H ini yang ini adalah delta H1 ditambah delta H2. Nah, delta H-nya 100, delta H1-nya 600, delta H2-nya kita cari ya. Berarti delta H2 sama dengan berapa delta H2-nya? Berarti tinggal 100 dikurang 600. Negatif 500 kilojoule. Nah, ini ya. Jadi nggak masalah yang ditanya yang mana, yang penting kamu tahu bahwa awalnya di mana, akhirnya di mana. Seperti itu. Di awalnya ini, akhirnya ini. Yaudah, tadi ditanya tahap ini, berarti jumlah ini yang tahap 1 ditambah tahap 2. Kebetulan yang ditanya tahap 2. Kalaupun nanti misal yang ditanya tahap 1 ya, berarti tinggal yang delta H-nya dikurang dengan yang tahap 2. Seandainya itu nanti ada soal yang dibalik, ya udah tinggal kamu mengikuti cara yang seperti ini ya. Jika tanda panahnya tidak sesuai, berarti tanda panahnya harus kita alihkan menuju ke yang akhir, dan delta H-nya pun harus tandanya dirubah. Yang positif jadi negatif, seperti itu. Yang negatif jadi positif. Yang penting ini saja, awal dan akhir ini. Oke, Ibu rasa cukup video pembelajaran untuk hari ini. Ibu akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.